Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video hasil analisis teks biografi, negosiasi, dan puisi saya. Tapi sebelumnya perkenalkan saya Igusti Wajang Aprilia Dewi, nomor absen 10. Yuk langsung saja ke videonya. Nah, yang pertama saya akan menganalisis teks biografi. Saya mengambil biografi Raden Ajeng Kartini. Yang pertama kita akan menganalisis struktur terlebih dahulu. Struktur itu terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi, peristiwa yang terjadi, dan reorientasi. Orientasi terdapat pada paragraf 1 hingga paragraf 2. Peristiwa yang terjadi terdapat pada paragraf 3 hingga paragraf 8, dan reorientasi terdapat pada paragraf 9 hingga 10. Yang kedua, saya akan menganalisis ide pokok. Ide pokok dari paragraf pertama yaitu Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 dari keluarga bangsawan di Jepara. Yang kedua, sejak kecil beliau dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Beliau juga sempat menempuh pendidikan di sekolah ELS. Paragraf ketiga, pada usia 12 tahun, beliau menjalani masa pingitan. Paragraf keempat, beliau menjalin hubungan surat-menyurat dengan sahabatnya di Belanda. Paragraf kelima, kepedulian beliau terhadap perempuan mendorongnya untuk berjuang dan bercita-cita untuk membangun sekolah. Pada paragraf keenam, setelah menikah dengan Raden Adipati Joyoningrat, beliau mendapatkan dukungan untuk membangun sekolah perempuan. Pada paragraf ke-7, beliau wafat pada 17 September 1904 di usia 25 tahun setelah melahirkan anak pertama. Paragraf ke-8, surat-surat Kartini kemudian dibukukan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Paragraf ke-9, pemerintah Indonesia menetapkan Kartini sebagai pahlawan nasional dan memperingati Hari Kartini setiap tanggal 21 April. Dan paragraf 10 atau paragraf terakhir, semangat perjuangan Kartini tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda hingga sekarang. Yang kedua, saya akan menganalisis teks puisi. Saya mengambil puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar, di mana yang pertama saya akan menganalisis unsur fisik. Unsur fisik yang pertama yaitu tipografi. Bentuk puisi ini menggunakan pengaturan tata letak rata kiri dengan baris-baris pendek dan tidak terikat rima. Yang kedua, diksi. Di sini saya menemukan 4 diksi. Yang pertama, aku ini binatang jalang. Diksi ini melambangkan seseorang yang liar, bebas, dan tidak mau dikekang. Yang kedua, aku tetap meradang menerjang. Artinya, menggambarkan kemarahan energi dan tindakan agresif melawan rintangan. Yang ketiga, hingga hilang pedih perih. Menggambarkan keteguhan untuk terus bertahan meskipun sedang terluka. Yang keempat, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Melambangkan keimanan untuk hidup lebih lama, kuat, dan bermakna. Yang ketiga, saya akan menganalisis imaji atau citraan. Di imaji atau citraan ini saya menemukan 2. Yang pertama, hingga hilang pedih perih. Hingga hilang pedih perih ini termasuk ke dalam imaji taktil. Yang kedua, tak perlu sedu sedan. Yang kedua, tak perlu sedu sedan. Ini termasuk ke dalam imaji pendengaran. Yang keempat, saya akan menganalisis majas atau gaya bahasa. Pada majas atau gaya bahasa ini saya menemukan 4. Yang pertama, aku ini binatang jalang, termasuk ke dalam majas metafora. Yang kedua, biar peluru menembus kulitku, termasuk ke dalam majas hiperbola. Yang ketiga, aku mau hidup 1000 tahun lagi, termasuk ke majas hiperbola. Yang keempat atau yang terakhir, luka dan bisa kubawa berlari, termasuk ke dalam majas personifikasi. Yang kelima, saya akan menganalisis kata konkret. Kata konkret yang pertama, aku ini binatang jalang. Kata konkretnya yaitu binatang jalan. Alasannya, menggambarkan sosok aku yang liar, bebas, dan tidak mau dikekang. Yang kedua, biar peluru menembus kulitku. Kata konkretnya peluru. Alasannya, simbol bahaya rintangan atau serangan fisik yang mengancam. Yang ketiga, biar peluru menembus kulitku. Yang termasuk ke dalam kata konkret yaitu kulit. Alasannya, bagian tubuh yang menahan rasa sakit saat ditembus peluru. Yang keenam, saya akan menganalisis rima dan irama.
Rima dari puisi ini bebas, namun pada bait awal banyak menggunakan vokal U. Irama. Irama puisi ini cenderung cepat, tegas, dan penuh semangat. Selanjutnya ada analisis unsur batin. Unsur batin yang pertama yaitu tema. Temanya terkait kebebasan dan perjuangan hidup, yaitu tentang semangat seseorang yang ingin hidup bebas. Yang kedua, rasa atau perasaan. Memiliki perasaan semangat yang kuat, berani, dan penuh perlawanan. Yang ketiga, nada puisi ini bersifat tegas, berwibawa, dan penuh semangat. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat dari puisi tersebut adalah agar kita tidak mudah menyerah, semangat berkobar, dan tetap kuat menghadapi rintangan. Dan yang terakhir, saya akan menganalisis teks negosiasi. Teks negosiasi yang saya analisis berjudul Negosiasi Antara Siswa dan Penjual Buku. Yang pertama, saya akan menganalisis struktur dari teks negosiasi terlebih dahulu. Struktur teks negosiasi yang pertama ada orientasi. Orientasi terdapat pada kalimat pertama dan kalimat kedua. Selanjutnya ada permintaan. Permintaan terdapat pada kalimat ketiga hingga kalimat kelima. Penawaran. Penawaran terdapat pada kalimat ke-6 dan kalimat ke-7. Kesepakatan yang terdapat pada kalimat ke-8 dan ke-9. Yang terakhir ada penutup. Penutup terdapat pada kalimat ke-10 hingga 11. Setelah saya menganalisis struktur dari teks negosiasi, saya akan menganalisis kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Contohnya seperti saya mau cari buku latihan UTBK yang termasuk dalam pronomina atau kata ganti yaitu saya. Saya merupakan kata ganti orang pertama. Selanjutnya ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan langsung oleh tokoh dalam percakapan. Dalam teks negosiasi ini semua termasuk ke dalam kalimat langsung karena semuanya menggunakan tanda petik. Yang ketiga ada kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Contohnya seperti untuk buku itu harganya 120.000. Kalimat interrogatif yaitu kalimat yang berisi pertanyaan. Contohnya, yang ini harganya berapa ya? Yang keempat ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat untuk meyakinkan pembeli atau lawan pembicara. Contohnya, saya juga beli alat tulis sekalian atau saya memang butuh buat persiapan ujian. Yang kelima, tutur pasangan. Tutur pasangan itu adalah pasangan percakapan antara penutur dan lawan tutur. Contohnya seperti siswa, kalau 100.000 boleh. Lalu penjual menyaut dengan, baiklah karena kamu beli beberapa barang, saya kasih 100.000 untuk bukunya. Sekian analisis teks biografi, puisi, dan negosiasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Bu Kusuma atas free time-nya. I love you.